Gini deh, pernah kebayang nggak ada perusahaan raksasa, jawara di bidangnya, tapi kok tiba-tiba labanya anjlok? Nah, itulah yang lagi kejadian sama Prodia Widya Husada. Dan kita bakal kupas tuntas paradoks finansial yang bikin pusing ini. Ini dia inti misterinya. Pendapatan Prodia itu hampir nggak gerak, tapi laba bersihnya, wush, terjun bebas sampai 41%. Gimana ceritanya? Kok bisa? Apa sih yang sebenarnya makan keuntungan si Raja Pasar ini? Oke, biar jelas ya, Prodia ini bukan pemain kaleng-kaleng. Mereka itu raksasa. Kode sahamnya PRDA, dan mereka menguasai 40,1% pasar lab klinis di Indonesia. Statusnya sebagai penguasa absolut ini justru bikin anjloknya laba mereka jadi misteri yang makin gede. Oke, siap. Yuk kita mulai operasi bedahnya. Kita akan telusuri anatomi tekanan finansial yang dialami Prodia dan cari tahu apa sih sebenarnya sumber penyakitnya. Coba lihat angka-angka ini deh. Ini nggak bohong. Pendapatan turunnya tipis banget, cuma 1,3%. Bisa dibilang stabil lah ya. Tapi lihat laba bersihnya, ambles 41,1%. Kontras yang gila ini, nah inilah inti dari paradoks Prodia. Jadi pertanyaannya, kemana perginya duit-duit ini? Kok bisa lenyap begitu aja? Yuk kita ikuti jejaknya dan kita bongkar satu persatu biang keladinya. Ternyata Prodia ini lagi dikeroyok dari semua arah. Dari luar ada inflasi yang bikin biaya impor alat medis jadi mahal. Plus konsumen juga lagi ngerem belanja abis pemilu. Dari dalam pasar, persaingan buat tes-tes rutin makin berdarah-darah. Dari dalam perusahaan sendiri, mereka lagi jor-joran investasi digital dan marketing yang pastinya makan biaya. Ini benar-benar a perfect storm. Tapi Prodia nggak tinggal diam dong. Mereka langsung ngeluarin jurus balasan 3 langkah strategis yang dirancang khusus buat nyembuhin kondisi keuangan mereka. Yuk kita bedah resep pemulihannya. Langkah pertama, mereka banting setir, abis-abisan. Prodia sadar perang harga di tes-tes rutin itu cuma bakar duit. Jadi, mereka pindah ke arena yang lebih sepi tapi lebih menguntungkan. Tes esoterik canggih kayak genomik. Di sini saingannya dikit, pasarnya lagi naik daun, dan yang paling penting, marginnya tebel banget. Ini bukan cuma ganti produk, tapi ganti model bisnis. Strategi kedua, mereka bejek gas dalam-dalam buat transformasi digital. Prodia tahu banget, pertarungan di masa depan itu adanya di genggaman tangan pelanggan. Dan hasilnya, wah benar-benar di luar dugaan. Coba lihat angka ini, 400%. Ini bukan salah ketik. Pendapatan dari aplikasi mereka, Ubay Prodia, meledak hampir 400% cuma dalam setahun. Gila kan? Ini bukan lagi sekedar pertumbuhan, ini ledakan. Mereka berhasil mengubah investasi digital jadi mesin pencetak uang. Dan dampaknya itu kerasa banget loh. Aplikasi ini bukan lagi pelengkap, tapi udah jadi salah satu mesin utama bisnis. You by Prodia nyumbang 13% dari semua transaksi, narik sepertiga pelanggan baru, dan yang paling penting, bikin pelanggan jadi makin lengket dan gak mau pindah. Kerennya, mereka berhasil bikin ekosistem digital yang kuat banget. Nah, langkah ketiga ini bisa dibilang yang paling visioner. Bangun benteng pertahanan sendiri. Maksudnya gimana? Dengan integrasi vertikal, Prodia nggak lagi mau bergantung sama pihak luar. Mereka mau kontrol semuanya, dari hulu sampai hilir. Gini cara kerjanya. Pertama, ada Prodia Lab sebagai jantung layanannya. Kedua, ada Proline yang tugasnya bikin amunisi sendiri, kayak alat diagnostik dan reagen. Jadi nggak perlu impor melulu dan bisa neken biaya. Dan yang ketiga, sebagai ujung tombak masa depan, ada Prostem yang main di liga paling canggih, kedokteran regeneratif. Nah, inilah cara Prodia membangun kerajaan bisnis yang super kokoh, dari hulu ke hilir. Oke, jadi 3 strategi tadi itu adalah cara Prodia buat beresin masalah yang ada sekarang. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Pandangan mereka udah jauh ke depan. Jadi kayak apa sih Prodia di tahun 2026 nanti? Ambisi Prodia sekarang udah nyebrang lautan. Dengerin deh kata-kata CEO-nya, Dewi Mulyati. Ini bukan sekedar omongan, ini deklarasi. Mereka nggak mau cuma jadi jagoan di Indonesia aja. Dengan bangun jaringan ke Timur Leste, Malaysia, dan Taiwan, Prodia lagi pasang pondasi buat jadi pemain utama, laboratorium rujukan nomor 1 di seluruh Asia Tenggara. Dan ini bukan cuma wacana ya, ekspansi regional ini langkah yang super strategis. Tujuannya jelas, buka keran pendapatan baru dan memantapkan nama Prodia di panggung internasional.
Tapi, jadi juara regional aja kayaknya belum cukup buat Prodia. Mereka juga mau jadi yang terdepan soal inovasi. Makanya, mereka lompat ke level selanjutnya dalam dunia kedokteran, multiomics. Multiomics itu apa sih? Gampangnya gini deh, ini adalah masa depan dunia pengobatan. Udah bukan zamannya lagi satu obat untuk semua orang. Multiomics itu menggabungkan data gen, protein, dan macam-macam lainnya buat bikin peta kesehatan yang super personal dan detail buat tiap orang. Dengan langkah ini, Prodia itu bukan cuma ngikutin tren, tapi mereka lagi berusaha menciptakan masa depan kedokteran presisi di Indonesia. Oke, kita udah lihat masalahnya, kita udah lihat solusinya, dan kita juga udah intip visi masa depannya. Sekarang, sampailah kita ke pertanyaan paling penting, terutama buat Anda sebagai investor. Apakah kondisi Prodia saat ini adalah sebuah peluang emas yang tersembunyi atau malah sebuah risiko yang harus dihindari? Kalau kita lihat pandangan para analis pasar, jawabannya cukup jelas. Mereka optimis. Konsensusnya merekomendasikan beli dengan potensi kenaikan harga sahamnya bisa lebih dari 17%. Bahkan, target harga untuk tahun 2026 nunjukin kalau optimisme mereka makin besar lagi. Jadi, kalau kita rangkum, ini dia poin-poin kuatnya Prodia. Mereka itu pemimpin pasar yang dominan, dengan merek yang dipercaya banget. Keuangannya sehat walafiat, nol utang bank, transformasi digitalnya terbukti sukses besar, strategi buat fokus ke layanan premium juga udah jalan, plus mereka punya visi jangka panjang yang jelas banget. Fondasinya kelihatan kokoh banget kan? Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Penurunan laba yang terjadi ini sepertinya bukan tanda-tanda penyakit kronis, tapi lebih mirip efek samping dari investasi besar-besaran untuk masa depan. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Apakah rasa sakit sementara yang dialami Prodia ini justru merupakan pintu masuk keuntungan jangka panjang bagi investor yang jeli? Jawabannya ada di seberapa baik mereka mengeksekusi semua rencana hebat ini.